Halo semuanya, perkenalkan nama aku Fitri Zahra dari Prodi Akuntansi kelas C124 dengan NPM 102240034. Di video kali ini aku akan membahas tentang registrasi probis gambaran umum terkait laporan keuangan dan kepatuhan pajak. Nah, perpajakan merupakan salah satu aspek penting dalam kegiatan perekonomian suatu negara. Pajak menjadi sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai aktor pembangunan. Oleh karena itu, pemahaman tentang perpajakan perlu dimiliki sejak dini, khususnya oleh para mahasiswa sebagai calon pelaku usaha maupun profesional di bidang ekonomi bisnis. Seiring perkembangan teknologi, sistem administrasi perpajakan di Indonesia mengalami transformasi digital, salah satunya dengan diterapkannya sistem CORTAK oleh Direktur Jenderal Pajak. CORTAK adalah sistem informasi berbasis teknologi yang memudahkan wajib pajak dalam melakukan registrasi, pelaporan, dan pembayaran pajak secara online dan terintegrasi. Melalui kegiatan proyek bisnis registrasi atau probis dalam mata kuliah pajak, mahasiswa diajak untuk memahami dan menerapkan kewajiban perpajakan secara praktis menggunakan sistem CORTAK. Kegiatan ini memberikan pengalaman langsung dalam simulasi registrasi usaha dan pelaporan pajak, sehingga mahasiswa dapat mengembangkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perpajakan. Nah, apa itu CORTAK? CORTAK merupakan singkatan dari Core Tax Administration System, yaitu sistem utama administrasi perpajakan digital milik DJP yang terintegrasi, canggih, dan mendukung berbagai aktivitas perpajakan. Sistem ini memungkinkan berbagai aktivitas perpajakan. Sistem ini memungkinkan wajib pajak untuk melakukan seluruh proses perpajakan secara online, termasuk pendaftaran NPWP, pelaporan SPT, pelunasan pajak, serta pengawasan dan audit pajak oleh otoritas pajak. Tujuan utama dari pembangunan ini adalah untuk memodernisasi sistem administrasi perpajakan yang ada saat ini, serta mengintegrasikan seluruh proses bisnis inti administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran pajak, hingga pemeriksaan dan penagihan pajak. Nah, aktivitasnya yaitu yang pertama, registrasi online lebih mudah dan cepat via laman DJP online. 2. Integrasi data otomatis dari data Dukcapil, Kemenkumham, dan instansi lainnya langsung terkoneksi. Validasi real time, sistem langsung mengecek kebenaran data dan tidak perlu dating ke kantor pajak kecuali ada kasus khusus. Dan yang terakhir adalah pengajuan NPWP dan aktivasi akun langsung dalam satu alur. Nah, perbedaan alurnya yaitu format baru NPWP wajib pajak orang pribadi warga negara Indonesia menggunakan nomor induk kependudukan, sedangkan wajib pajak orang pribadi warga negara asing, wajib pajak badan, wajib pajak instansi pemerintah menambahkan angka 0 di depan 15 digit NPWP format lama. Nah, untuk nomor identitas tempat kegiatan usaha atau NITKO NPWP Pusat, pada kondisi saat ini NPWP Pusat dan NPWP Cabang memiliki NPWP masing-masing, sedangkan untuk kondisi masa depan NPWP Pusat dan NITKO hanya terdapat satu NPWP untuk entitas pusat. Nah, manfaat penggunaan satu NPWP menyederhanakan administrasi perpajakan wajib pajak melalui penggunaan identitas tunggal dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakan. Nah, proses pemberian akses layanan digital pada kondisi saat ini, pendaftaran NPWP, pemberian layanan elektronik, aktivasi akun PKP, proses itu dilakukan secara terpisah dan bertahap. Pemberian akses DJP online dan akun PKP hanya bisa dilakukan secara manual ke KPP, sedangkan kondisi masa depan, pemberian akses layanan digital melalui satu proses secara online pada sistem CORTAK. Dengan akses digital, wajib pajak dapat menggunakan seluruh layanan perpajakan yang disediakan DJP. Nah, untuk melihat pengaturan ulangnya, kondisi saat ini adalah wajib pajak perlu menginput kode EVIN untuk dapat melakukan pengaturan ulang, kata Sandi. Dan apabila wajib pajak lupa kode EVIN yang dimiliki, maka wajib pajak harus datang ke kantor pajak. Sedangkan di kondisi masa depan, wajib pajak dapat secara mandiri melakukan pengaturan ulang, kata Sandi, menggunakan email, dan wajib pajak tidak memerlukan kode EVIN. Lalu bagaimana cara login pada akun ini? Yaitu ID pengguna diisi oleh NIK atau NPWP atau NITKO dan identitas lainnya. Dan kata sandi diisi dengan sandi yang telah kalian isi pada pengaturan ulang.
Lalu, jika belum terdaftar atau lupa kata sandi, bisa dipencet pada bagian pengguna baru dan daftar di sini dan aktivasi akun wajib pajak. Lalu, atau isi lupa kata sandi. Dan cukup sekian videonya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Saya Fitin Ajara, pamit undur diri dan terima kasih sudah menonton videonya.